Ini pamanku. Gadis itu memberitahu pacarnya kalau ini pamannya. Pamannya bukan orang biasa, teman yang sering mendekati keponakannya yang telah bertemu dengannya pasti tidak akan bertahan lama menjadi teman gadis itu. Kali ini pun sama, setelah pacarnya bertemu pamannya, keesokan harinya saat bertemu di kafe, pacarnya tidak mau bertemu dengannya dan sejak saat itu lost kontak. Pria itu mengajak teman-temannya pergi ke kafe lain dengan cepat setelah melihat pacarnya kerja di kafe itu. Gadis ini bingung, sehingga setelah pulang dari kerja paruh waktunya, dia bertanya kepada pamannya, kenapa semua teman-teman yang dekat dengannya menjauh setelah bertemu dengan paman. Pamannya menjelaskan dengan santai, pertama, temanmu Minsuk mencuri jam tangan paman dan kedapatan, aku hanya menatapnya dengan tajam, itu saja. Kedua, tutormu Kim Jin Ki dia tertangkap setelah pelecehan seksual seminggu kemudian. Sebagai wali sahmu aku harus melindungimu, aku pikir aku sudah lakukan yang terbaik. Temanmu yang kemarin, dia mengendarai motor belum di usianya, dan dia sangat bau rokok, dia tidak baik untukmu. Selanjutnya pamannya mengarahkan temannya mengajari gadis itu bela diri untuk melindungi diri. Tanpa dia sadari gadis itu, dipersiapkan fisik dan mentalnya untuk menghadapi kemungkinan terburuk yang terjadi. Saat ini dimanapun dia berada, dia memanfaatkannya dengan berlatih sebisanya, saat pergi sekolah dia berlari, saat kerja paruh waktu dia squat, seperti itu terus hingga berhari-hari. Hingga saat gadis itu di jalan pulang dari belanja, dia melihat temannya Minsuk yang diganggu 3 orang preman. Kamu cantik, siapa anak-anak tadi? Teman-temanmu, kami lebih baik dari mereka. Apa kami membuatmu takut? Kamu cantik sekali. Hei, tunjukkan wajahmu. Saat preman itu berbalik, teman Jian lari sekencang-kencangnya, membuat preman itu marah, dan beralih menggoda Jian. Jian ragu-ragu mengangkat tinjunya, ingin mempraktekkan apa yang dia telah latih selama ini. Saat seorang preman melayangkan tinjunya Jian menghindar, dan langsung balas melumpuhkan preman itu. Ekspresi Jian kaget dan merasa kagum pada diri sendiri, karena dia bisa melumpuhkannya. Selanjutnya preman kedua berhasil dengan cepat dilumpuhkan, preman ketiga mengeluarkan pisau, Jian bersiap melawannya tapi pamannya datang membantunya melawan preman itu diiringi dengan bunyi sirine mobil polisi yang dipanggil temannya. Beberapa hari setelah itu, paman Jian meninggal dan dia dikejar banyak pembunuh bayaran. Pamannya ternyata mempunyai toko senjata untuk para pembunuh. Setelah Jian dikejar dia masuk ke gudang dengan temannya, dan menyadari selama ini dia diawasi dengan CCTV. Di sekolah, di rumah, di kamar mandi, di mana Jian pergi selalu diawasi oleh pamannya. Apa sebenarnya yang terjadi? Jian penuh tanda tanya.